Pembalasan istri dikhianati. Bab 30. Pak, ayo. Ajak April yang melihat Alvan hanya terdiam. Kemana? Pulanglah Pak, nggak mungkin kita nginep di sini kan, ini sudah sore nanti Vino nyariin saya. Alvan hanya menggelengkan kepalanya, kenapa fokusnya bisa hilang di hadapan April saat ini, jantungnya pun tak berhenti berdetak kencang. April berbeda dari Melly ataupun Karin, dia terlalu polos, tidak peka membuat Alvan terkadang gemas sendiri, tapi mau bagaimana lagi April yang saat ini bisa membuat jantungnya berdebar kencang, membuat Alvan terkadang senyum sendiri. "Pa, kamu lihat nggak tingkah Alvan akhir-akhir ini berbeda," ucap Bu Fatma. "Berbeda gimana Ma? Perasaan Papa biasa saja. Dia lebih sering main ponsel senyum-senyum sendiri sekarang, apa mungkin Satria mau punya mama baru, atau malah masih Karin? Biarkan saja Ma, mau perempuan baru atau lama sama saja kan tetap mama untuk Satria, tidak usah diperpanjang Ma." "Mana bisa begitu Pa, kalau memang mau kembali pada Karin harus ada perjanjian dulu ataupun harus ketemu keluarga. Mama tidak mau asal terima saja dan kalau perempuan lain lagi Mama harus tahu dulu kehidupannya secara Alvan sudah sukses sekarang dan tidak bisa main ambil saja," ketus Bu Fatma. "Makamu itu semakin ribet, itu yang membuat Alvan berpikir 2 kali untuk menikah, kamu nggak sadar-sadar dengan kejadian masa lalu, Alvan itu lelaki dewasa butuh istri. Tidak perlu ikut campur Ma dalam kehidupannya, dia sudah bisa menentukan pilihan sendiri, ingat kehancuran Alvan dulu adanya campur tangan kamu," ujar Pak Heru. "Papa selalu saja begitu, tak pernah membela Mama, Mama sudah punya pilihan untuk Alvan Pa, anak sahabat Mama, dia baru lulus S2 di Jogja," kesal Bu Fatma melihat suaminya ini. "Terserah kamu," Pak Heru segera berdiri dan meninggalkan istrinya sendiri. "Om, aku sekarang bingung," ucap Alvan mengadu pada Alvan dengan mengusap wajahnya beberapa kali, terlihat wajah lelah Alvan. "Bingung kenapa?" tanya Bagas. "Aku menyukai seseorang Om tapi..." "April," potong Bagas menebaknya. "Om hebat," puji Alvan tersenyum. "Cak. Sebodoh apapun orang pasti bisa menembaknya, terlihat jelas dari perlakuanmu pada April dan dari cara kamu memperlakukan Vino anaknya, kamu pun terlihat selalu memperhatikan April," ujar Bagas. "Om yang terlalu memperhatikanku," jawab Alvan terkekeh kecil. "Tingkahmu beda bila di dekatnya. Tapi April tidak Om, dia tidak peka dengan apa yang aku lakukan. Beberapa kali aku sudah menyinggung masalah itu tapi dia juga seperti tidak mengerti, seolah cuek Om," ucap Alvan menarik nafas panjang, dia hampir putus asa dengan respon April. "Perempuan itu seperti jinak-jinak merpati Van, terkadang dia datang dengan sendirinya dan terkadang pergi saat kita mulai mendekat. Mungkin April tipe perempuan yang harus diungkapkan atau dijelaskan dahulu baru mengerti, bukan diberi kode langsung mendekat. Terkadang ada rasa lelah Om saat menebar umpan yang tak kunjung terkena kailnya," ungkap Alvan. "Kamu kira April ikan apa? Atau jangan-jangan kamu menyukai banyak perempuan lain?" celetuk Melly yang baru datang dengan membawakan 2 gelas teh hangat. Melly masih ingat kesukaan Alvan jika malam hari lelaki duda ini tidak pernah meminum kopi, dia hanya butuh teh. Berbeda dengan Bagas yang memang bukan penikmat kopi, hari-harinya hanya teh. "Hanya perumpamaan Tante, lagi pula tidak ada yang lain, hanya April. Kalian bisa lihat sendiri kan aku hanya dekat dengan dia," jawab Alvan langsung menyesap teh buatan Melly. Rasanya masih sama seperti saat Melly menjadi istrinya dulu.
Tapi jangan ikan juga, masih banyak perumpamaan lain. Terkadang mendapatkan berlian asli berbeda dengan simulasi yang biasanya dijajalkan pemiliknya bahkan diberikan secara gratis. Kalau berlian asli dibungkus dan dipajang tanpa bisa disentuh sembarang orang, harus yang benar-benar punya uang bisa memilikinya, ucap Melly membuat Alvan merasa sedikit tersindir karena setiap ucapan dari mulut Melly terdengar seolah menyindirnya. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Alvan. Dalami dulu kehidupannya baru putuskan, jangan mengambil keputusan gegabah cukup kejadian lalu menjadi pelajaran dalam hidupmu, potong Bagas dan diangguki Melly setuju. Om, aku sudah mengetahui sedikit banyaknya kehidupan April, dia janda sudah lama, dan dia sangat menyayangi ibunya, jawab Alvan. Kamu siap terima kehidupannya? Tanya Bagas lagi. Siap. Jawab Alvan mantap. Tapi belum tentu dengan keluargamu, mamamu, kalau untuk papa aku yakin dia mendukung apapun keputusanmu, perlahan kenalkan pada keluargamu dulu baru memutuskan lebih lanjut lagi, ujar Melly membuat Alvan terdiam, benar mamanya yang sedikit kritis. Perempuan itu ingin diperjuangkan bukan didiamkan, setidaknya katakan maksud kamu mendekatinya, nanti malah keduluan orang lain, lanjut Melly. Baiklah sepertinya aku harus menjelaskan dulu pada mama, agar beliau tidak terlalu terkejut jika tiba-tiba aku menikah, ucap Alvan diangguki Melly dan Bagas serentak. Kalau begitu aku pulang dulu Om. Terima kasih dengan nasihatnya akan aku jalankan. Alvan berdiri dan menyesap tehnya lalu pamit pulang, dia juga sudah merindukan Satria anak semata wayangnya. Semoga dia bisa meluluhkan April ya sayang, ucap Melly pada Bagas. Kenapa kamu kekeh sekali ingin melihat mereka bersama? Tanya Bagas. Aku bisa melihat kalau Alvan sudah berubah, dan aku berharap Alvan bisa membawa April keluar dari penderitaannya saat ini. April perempuan yang tak ingin dikasihani, aku ingin memberikan bantuan tapi dia menolak. Aku harap Alvan bisa menjadi penolong untuk April dan menghidupi April serta Vino, memberikan pengobatan yang layak untuk ibunya, jelas Melly. Semoga saja ya sayang. Kita berdoa yang terbaik untuk mereka, ucap Bagas menarik Melly ke dalam pelukannya. Pagi ini semua sudah bersiap, Alvan sendiri sudah rapi, dia janji untuk menjemput April pagi ini. Sayang, jangan nakal ya kasihan Oma dan Opa menjagamu kalau kamu nakal, ucap Alvan pada Satria. Pa, kapan kita main ke rumah Vino lagi? Aku ingin bermain bersama Vino, ucap Satria polos. Vino? Tanya Bu Fatma yang memang baru kali ini mendengar namanya. Iya Oma, aku punya teman baru namanya Vino, dia baik Oma, aku dan Papa pernah main ke rumahnya, jelas Satria. Habiskan dulu sarapannya sayang nanti malah keselak, elak Alvan. Jar. Bagaimana hubunganmu dengan Anita, kapan kalian akan meresmikannya? Tanya Pak Heru. Dalam waktu dekat Pak, Mas biarkan aku yang menikah duluan ya setelah itu baru Mas, ujar Fajar. Ya, kamu saja duluan Masmu masih mau penjajakan dulu, ucap Bu Fatma membuat Alvan terdiam. Dari mana mamanya tahu kalau dia sedang masa penjajakan padahal dia belum cerita apapun. Ma, sudahlah biar Alvan cari sendiri, bantah Pak Heru. Pa, Mama ini ibunya Mama mau yang terbaik untuk Alvan. Maksud Mama apa? Tanya Alvan bingung. Mama mau mengenalkanmu pada anak teman Mama. Dia lulusan S2 di Jogja, anaknya cantik. Baik hati, kamu coba kenalan dulu ya dengan dia, Mama sudah terlanjur janji, jawab Bu Fatma. Ma, tapi aku. Van,
Bibit, bobot itu penting, nyatanya kamu menikah dengan Karin berantakan. Mama mau kamu punya istri yang berpendidikan, pintar, bisa menjaga dan melayani kamu serta menerima Satria. Nyatanya semua ucapan Mama ada pada Meli tapi tetap saja berantakan. Kekayaan tidak menjamin semuanya Ma, biarkan aku memilih sendiri. Tapi kekayaan yang mengangkat derajat kita Van, contohnya saat kamu hanya staf biasa, Karin pergi dengan lelaki lain kan. Jadi biarkan Mama yang mencarikannya. Ma, jangan bertengkar. Ada Satria, apa kalian tidak memikirkan perasaannya, marah Pak Heru. Sudahlah, Mama tidak mau tahu kamu harus kenalan dulu dengan anak teman Mama, setelah bertemu nanti malah kamu yang akan jatuh hati padanya, ujar Bu Fatma yakin. Alvan menghela nafas panjang dengan kelakuan mamanya ini, ingin membantah takut jadi anak durhaka tidak membantah tapi hatinya sudah terpaut pada April, jadi dia harus bagaimana? Pagi ini Alvan sedikit uring-uringan dibuat mamanya, wajahnya terlihat lesu tak bersemangat membuat April yang duduk di sebelahnya bingung tidak biasanya Alvan begini, ada apa? Bapak sakit? Tanya April. Pak. Panggil April membuat Alvan meminggirkan mobilnya. Alvan menatap April tajam membuat April takut, ditariknya nafas dalam, dikumpulkannya keberanian untuk menyatakannya pada April seperti yang dikatakan Bagas April tipe perempuan yang harus dijelaskan bukan diberikan kode, dia tidak peka. April mau menikah denganku. Ucap Alvan membuat April terdiam, apa yang merasuki Alvan pagi ini tiba-tiba mengajaknya menikah. Sebelumnya tidak ada pembicaraan tentang hubungan, kenapa Alvan pikir April? Bapak beneran sakit Pak? Ayo saya bawa ke dokter, ujar April gugup. April, kamu lihat saya, kamu tatap wajah saya ingin menikahi kamu April. Saya serius saya tidak sakit. Bapak sedang perang saya, enggak lucu Pak, elak April bertambah gugup. Apa kamu lihat saya sedang main-main? Apa kamu lihat saya sedang bercanda? Ayolah April, saya duda kamu janda, tidak ada yang salah jika kita menikah. Tidak salah tapi ini terlalu mendadak Pak, saya belum memikirkan ini. Apalagi sampai ke jenjang pernikahan, jawab April jujur. Alvan menghela nafas panjang dan menjalankan kembali mobilnya, hening. Tak ada suara lagi hingga mereka sampai di parkiran kantor. April hendak keluar dari dalam mobil Alvan tapi tangannya ditahan oleh Alvan. Saya beri waktu 2 hari untuk kamu berpikir April. Saya serius ingin nikahi kamu, pikirkan Vino dia juga butuh sosok ayah, dan saya bisa memberikan kasih sayang padanya, ucap Alvan lalu melepaskan tangan April, tak ada anggukan maupun gelengan dari April dia keluar cepat dari mobil Alvan. Seharian ini Alvan pusing memikirkan apa tindakan yang harus dia perbuat dan lagi-lagi Bagaslah tempatnya mengadu. Alvan sengaja mendatangi kantor Bagas pagi-pagi sekali karena pukul 10 nanti dia ada janji meeting dengan rekan bisnis barunya. Jadi menurut Om bagaimana? Tanya Alvan pada Bagas, dia menceritakan semua unek-uneknya kalau mamanya akan menjodohkannya dengan perempuan lain sedangkan dia mencintai April. Kalau April mau nikahi saja dia, jawab Bagas santai. Tanpa restu Mama? Tanya Alvan. Toh kalau kamu minta restu dia tidak akan mengizinkanmu, jawab Bagas dan diangguki Alvan setuju, memang mamanya tak akan mau memberikan restu. Tapi sebelumnya kamu jelaskan dulu pada April perlahan agar dia tidak terkejut di kemudian hari. Kalau April menolak menikah karena itu Om.
Jika dia juga mencintaimu pasti dia akan terima apapun resikonya, yang jelas kamu perjuangkan bukan malah kamu lepaskan di tengah jalan. Kamu masih ingat kata-kata Om setidaknya jangan menyakiti kalau tak mampu membahagiakan, tegas Bagas. Tapi kali ini aku sudah bertobat Om, aku ingin rumah tangga yang harmonis. Nikah siri saja dulu tanpa sepengetahuan mamamu, tapi bicarakan pada papamu, beliau pasti setuju. Baiklah Om, akan aku ikuti saran Om, aku akan bicarakan pada April lagi, ujar Alvan keluar dari ruangan Bagas. Jadi gimana jeng perjodohannya, anak saya sudah saya bujuk loh, ujar Bu Wati. Iya saya juga sudah katakan sama Alvan, nanti kita atur lagi pertemuan mereka ya, Alvan sekarang sedang sibuk karena ada proyek baru. Iya tapi jangan sampai nggak jadi jeng anak saya sudah saya bujuk untuk stay di sini. Tenang aja jeng Wati, Alvan anaknya penurut kok, nggak susah diatur, dulu juga saya yang minta dia ceraikan istrinya karena saya nggak suka. Pasti dia mau saya suruh nikah sama anak jeng, ucap Bu Fatma bangga. Kalau anak saya cantik jeng, pintar dandan, pasti jeng sukalah sama dia, orangnya juga lembut tidak neko-neko, puji Bu Wati pada anaknya. Saat ini mereka sedang melaksanakan arisan sosialita rutin, Bu Fatma memang tak pernah mau lepas dari kehidupan mewah dan gaya glamornya. Alvan juga tak mempermasalahkan itu selagi dia bisa bekerja untuk keluarganya dia bekerja asalkan mamanya tak ikut campur urusan pribadinya. Alvan melirik jam tangannya sudah pukul 10 tapi rekan bisnisnya belum juga datang. Alvan tipe orang yang tepat waktu dia tidak suka dalam bisnis ditunda-tunda karena 1 menit baginya adalah uang.